Rahasia menetralkan tanah asam secara cepat. Kalau masih olah lahan, ketahuan tanah asam, gampang kita atasi. Tetapi kalau sudah ada tanaman, baru tahu tanah asam, itu berat dan konyol. Sekarang kita selesaikan kekonyolan ini ya. Apa yang cocok Pak? Kapur dolomit boleh? Nggak bisa. Kapur dolomit nggak bisa bantu Bapak Ibu. Ya. Sampai panen pun pH tetap asam. Percaya sama saya. Kapur dolomit, kapur silika, kapur pertanian. Itu sifatnya begitu tabur pH naik. Besok anjlok lagi. Karena tanah kaget. Hanya kaget aja dia. Kaget aja, tapi reaksinya nggak ada sama sekali. Kaget bereaksi di atas permukaan tanah, tetapi asam meningkat, selesai lagi tuh kapur. Nggak bisa solusi itu. Kita geser itu dolomit segala macam. Nggak usah pakai. Lalu apa Pak? Solusinya kita butuh yang cepat ya, karena tanaman udah ada. Kita butuh yang namanya kalsium oksida, ya, CaO. Pak, dolomit memangnya bukan dolomit itu silika, kapur pertanian itu CaCO3, kalsium karbonat namanya. Kalsium karbonat dan kalsium oksida beda ya. Kalsium oksida itu kapur tohor itu ya. Jadi kalsium karbonat yang dioksidasi atau dibakar. Jadilah CaO. Pak, kami punya kapur, batu kapur. Kami bakar bisa kalau nggak mau beli pupuk. Bisa. Terlalu sangat bisa. Bakar saja menjadi kalsium oksida. Dia tidak berubah jadi kalsium oksida ya. Setelah itu Bapak Ibu mau bikin kalsium hidroksida, tinggal siram air. Terkena air terhidrolisis dari kalsium hidroksida. Jadi bakar lalu disiram air hidroksida langsung. Ya reaksinya seperti itu. Apakah semudah itu? Ya memang reaksi kimia semudah itu ya. Gini Bapak Ibu ya, kalsium, kita butuh kalsium oksida. Karena kalsium oksida itu reaksinya lebih cepat. Kalau Bapak Ibu mau instan cepat praktis, seperti main sulap ya, pakai kalsium oksida. Kalsium oksida ataupun CaO. Nah, solusi alami yang semakin diandalkan petani cerdas untuk memperbaiki produktivitas lahannya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu CaO ataupun kalsium oksida. Nah, kalsium oksida dikenal juga sebagai kapur tohor. Adalah senyawa kimia hasil pembakaran batu kapur ataupun kalsium karbonat ataupun dolomit. Nah, bentuknya berupa serbuk putih atau abu-abu yang sangat reaktif terhadap air. Nah, ketika dicampur dengan air, CaO berubah menjadi kalsium hidroksida ataupun CaOH2 ya. Reaksi ini menghasilkan panas dan mampu langsung bekerja mengoreksi tingkat keasaman tanah. Nah, manfaat CaO untuk tanah asam adalah, tanah asam memiliki pH rendah yang biasanya di bawah 5,5 teman-teman. Nah, kondisi ini membuat unsur hara seperti fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium terperangkap dan tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Nah, manfaat utama dari CaO ini antara lain cepat menaikkan pH tanah yang terlalu asam, yang asamnya itu ekstrim ya, menetralkan unsur racun seperti aluminium atau Ai ya, dan besi V yang berbahaya bagi akar. Nah, membebaskan unsur hara penting agar dapat diserap akar tanaman secara maksimal. Nah, memperbaiki struktur tanah dan mendukung aktivitas mikroorganisme yang baik di dalam tanah. Nah, dan juga meningkatkan hasil panen secara signifikan karena akar bekerja lebih sehat dan efisien. Nah, terus apa perbedaan CaO dan kapur dolomit? Nah, meski sama-sama digunakan untuk mengatasi keasaman tanah, CaO dan kapur dolomit memiliki karakter yang sangat berbeda. Nah, CaO adalah hasil dari pembakaran batu kapur, sangat reaktif dan bekerja sangat cepat. Sementara kapur dolomit dibuat dari bebatuan dolomit yang digiling tanpa dibakar, sehingga bekerja lebih lambat. Nah, CaO hanya mengandung kalsium ataupun Ca, sedangkan dolomit mengandung campuran kalsium dan magnesium. Nah, jadi jika tanaman atau tanah kita sebagai petani juga kekurangan magnesium, dolomit bisa menjadi pilihan lebih tepat untuk memulihkan jangka panjang, teman-teman. Namun jika Anda membutuhkan reaksi pengapuran dalam waktu cepat, misalnya pada tanah yang sangat asam dan mendesak untuk ditanami, maka CaO adalah pilihan yang paling unggul. Nah, terus bagaimana jika kapur dolomit dibakar? Nah, jika membakar kapur dolomit pada suhu tinggi, maka kandungan karbonatnya akan terurai menjadi kalsium oksida ataupun CaO dan magnesium oksida atau MgO. Nah, proses ini dikenal sebagai pembuatan kapur bakar dolomit. Nah, jadi benar bahwa dolomit yang dibakar akan menghasilkan CaO. Nah, meskipun tidak semurni jika berasal dari batu kapur murni ya. Nah, gabungan CaO dan MgO ini tetap efektif untuk pengapuran tanah, teman-teman. Namun reaktivitasnya sangat tinggi sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, reaksi eksotermiknya ya, menghasilkan panas bisa membahayakan tanaman muda jika dilarutkan atau dicampur
tidak sesuai dengan dosisnya, teman-teman. Nah, sebagai penutup, CAO solusi tepat untuk tanah subur dan panen melimpah. Nah, ketika keasaman tanah menjadi penghambat utama pertumbuhan tanaman, ya teman-teman, CAO hadir sebagai solusi cepat, kuat, dan efisien. Ini bukan sekedar kapur biasa, ini adalah senjata utama petani progresif dalam mengelola lahan dan meningkatkan produktivitasnya. Nah, kita sebagai petani gunakan CAO jika Anda butuh perbaikan tanah yang instan, khususnya di lahan dengan tingkat keasaman yang tinggi. Dan jika Anda ingin memperbaiki kualitas tanah secara perlahan, namun menyuplai unsur magnesium juga, kapur dolomit bisa menjadi melengkapinya. Nah, tanah yang sehat dimulai dari pH yang seimbang, dan CAO adalah salah satu kunci penting untuk mencapainya. Nah, mari kita atasi keasaman tanah di lahan kita dengan cerdas dengan CAO ini, teman-teman.